Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita setiap malam Rabu selepas pembacaan burdah, kita akan menerangkan nasihat hikmah daripada Al-Imam Al-Qutub Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, yang apabila kita mau merenung sebentar tentang perihal seorang daripada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau sudah lebih daripada 108 tahun yang lalu meninggal dunia, akan tetapi nama beliau, karangan beliau, qasidah beliau selalu dibaca di setiap tempat-tempat para habaib, orang-orang muhibbin, sehingga kita tahu bahwasannya kedudukan beliau amatlah tinggi dan luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu amat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin tahu apa sih rahasia daripada yaitu Sahibul Maulid Al-Habib Ali Al-Habsyi yang bisa mengarang maulid dan menyebar maulid tersebut kepada seluruh pelosok dunia. Bahkan beliau bisa mendidik murid-muridnya menjadi para aulia Allah, menjadi para kekasih Allah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mencapai magom gubiyah, pimpinannya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin tahu seperti apa nasihat beliau yang beliau didik dan beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin. Qala wa sayyidina Umar Mihdar yati bi al-alaf min ya latif fi nafasin wahid. Beliau Al-Habib Ali memulai daripada yaitu nasihatnya dengan menceritakan salah satu keutamaan datuk-datuk beliau, yaitu Syekh Umar Mihdar, putra daripada Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah, yang diceritakan bahwasannya Syekh Umar Mihdar ini memiliki kemampuan berupa keberkahan waktu, sehingga beliau ini dengan waktu yang sebentar tapi bisa beramal banyak. Diceritakan bahwasannya beliau sanggup bisa mendatangkan bacaan daripada Ya Latif sebanyak 1000 kali dalam sekali nafas. Ini adalah karamahnya Syekh Umar Mihdar. Maka kata Habib Ali Al-Habsyi, beliau meneruskan, ternyata Syekh Umar Mihdar yang memiliki amal, yang memiliki keberkahan waktu dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu tidak mentang-mentang. Beliau ini tidak sombong, tidak ujub, tidak riya, bahkan berkata wa ma'adzalika yaqulu. Beliau ini biarpun amalnya satu napas bisa baca 1000 kali Ya Latif, beliau berkata begini, lau alimtu anna li tasbihah wahidah maqbulah indallah. Seandainya saya mengetahui ada satu tasbihku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, la akraitul ahla tarim bur wal laham, maka niscaya saya akan merayakan satu tasbih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan saya menjamu seluruh penduduk Tarim, diadakan pesta dijamu dengan gandum dan daging. Maka kata Habib Ali Habsyi, lihat bagaimana amalnya Syekh Umar Mihdar, tapi tawaduknya Syekh Umar Mihdar, sehingga beliau berkata al-awwalun ya'malun wa la yarawna al-a'mal syai'an. Orang-orang dulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka ini adalah orang-orang yang beramal, akan tetapi mereka tidak melihat amal mereka sedikit pun. Al-awwalun yashhaduna taghsir fit tashmir. Orang-orang dulu mereka menyaksikan bahwa mereka ini orang-orang yang kurang amal, orang-orang yang keterbatasan, padahal hakikatnya mereka ini berada di dalam yaitu semangat giat beramal saleh. Ya'malun wa yarawna annahum illa muqassirun. Mereka beramal yang giat, beramal yang banyak, akan tetapi mereka melihat dirinya bahwasannya mereka ini adalah orang-orang yang masih kurang amal, masih teledor. Tapi kata Habib Ali Habsyi, wal mutaakhirun, sebaliknya orang-orang akhir zaman model kayak kita nih, kata Habib Ali, yashhaduna tashmir fit taghsir. Sebaliknya, melihat bahwasannya kita ini udah giat, kita ini udah semangat, kita ini udah luar biasa di dalam amal,
padahal hakikatnya, kenyataannya kita ini kurang jauh dibandingkan orang-orang soleh terdahulu. Man shalla rak'atain, kata Habib Ali Habsyi, coba lihat orang zaman sekarang, orang akhir zaman baru sholat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat. Aw tasaddaqa bi 50, atau misalnya dia sudah sedekah 50 aja, 50. Syafaha syai' fi ainih, dia lihat itu amal yang 2 rakaat dan sedekahnya dia udah seperti sesuatu di matanya dia. Udah dilihat, dia beramal soleh banyak ini. Nggak cukup itu, rah yukhbirun nas, langsung dia kabarin sama orang-orang bahwasannya dia sudah beramal soleh, dia sudah sholat, dia sudah bersedekah sebanyak 50. Wa yadullu biha 'ala Allah, bahkan dia ini berani loh dijadiin dalil amal soleh tersebut, dia nunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dia sudah beramal baik. Wal amal fil haqiqah masyi, kata Habib Ali Habsyi, hakikatnya ini, kenyataannya, kata Habib Ali, kenyataannya kita jujur pada diri sendiri bahwasannya amal tuh kita nggak ada sedikit pun, nggak ada, kita nggak punya amal. Kata Habib Ali sampai beliau tantangin di hadapan murid-muridnya, had minkum ya ma'syaral hadirin jabal alf liyom alf marrah min tasbih, ada nggak salah satu di antara kalian wahai orang-orang yang hadir sehari bisa baca 1000 kali daripada tasbih, ada nggak? Wa illa jab alf marrah min dzikir, ya udah kalau nggak bisa tasbih subhanallah, ada nggak 1000 dalam sehari baca zikir yang lain selain bacaan tasbih? Wa illa gara subu' minal Quran, atau misalnya baca 1/7 aja, 1/7 itu dalam seminggu bagi Quran 1/7, jadi 1 minggu khatam 1/7 aja, 1/7 bacaan Quran ente baca, ada nggak dalam sehari? Lah nggak ada, kata Habib, nggak ada. Terus gimana hari-hari kita? Bal yamdi al-yawm ghafal yawm, akan tetapi berlalu hari demi hari, wal usbu' ghafal usbu', seminggu demi minggu, wa syahr ghafal syahr, dan sebulan demi sebulan. Di dalam apa? Fidya wal ghaflah wal lahu wa mu'anati asbabid dunya. Kita habisin hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita di dalam hal yang sia-sia, di dalam kerugian, di dalam kelalaian, di dalam senang-senang, di dalam kesibukan dalam mencari kebutuhan duniawi. Wa na'amal bil ilm, maka kata Habib Ali, di mana itu amal dari ilmu yang telah kalian dapat? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al ilmu yaktafu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu mesti disambut dengan amal. Kalau ente dapat ilmu, sambut ilmu itu dengan amal. Fa in ajabahu, apabila kamu memenuhi tuntutan ilmu tersebut dengan amal, maka itu ilmu akan dapat, akan netep. Wa illa irtahal, kalau enggak itu ilmu akan lepas, ilmu itu akan hilang. Warada'an habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahkan kekasih kalian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, manizdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidaklah bertambah di sisi Allah kecuali orang itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu dapat tapi petunjuk kagak ada, gak bisa beramal. Maka kata Habib Ali, i'malu, ayo sama-sama kita beramal soleh, ayo kita semua beramal baik. Was'alullahal qabul, minta sama Allah Subhanahu wa taala biar itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus minta biar diterima? Fa idza jabil qabul walau amal qalil bayaga al-jazal katsir. Karena kalau sudah diterima sama Allah Subhanahu wa taala amal kita, walaupun amal itu sedikit kita kerjakan, tapi kalau diterima sama Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya itu akan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Habib Ali berpesan sama murid-muridnya, wa in uqimtal mawazin, wa in uqimatil mawazin, jangan pernah perhitungan ya. Jangan pernah perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah mentang-mentang kepada Allah Subhanahu wa taala terus kalian ini mau menakar-nakar amal-amal kalian, mau perhitungan, mau hitung-hitungan dengan amal-amal kalian, dipakai perwazan. Wa hasal istiqsa, entar nih yang ada ente bakal diperhitungkan oleh Allah. Ente hitung-hitungan, Allah bakal perhitungan sama ente. Allah akan selidiki amal ente. Allah akan yaitu dicari tentang keadaan amalnya ente. Badakunu amalak ya insan. Jadi apa ente wahai manusia? Amal ente bakal jadi apa kalau sudah diperiksa, kalau sudah diselidiki oleh Allah Subhanahu wa taala? Matasil magan bil gobul. Ente gak akan pernah bisa sampai ke dalam tempat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasaddaqtu bayagul rabbak. Kalau seandainya kau sudah berkata di alam dunia, ya Allah, saya sudah bersedekah. Nanti Tuhanmu bakal apa? Ngungkit ke ente. Allah bakal ngomong sama ente, man yasar lakal mal. Siapa yang gampangin ente bisa ente dapat harta? Ayo, siapa? Ente bilang ente bersedekah, terus yang gampangin ente dapat punya harta siapa? Man barakalaka fih. Belum lagi Allah bakal bilang, siapa tuh yang harta tersebut bisa diberkahin sama siapa? Kok bisa harta itu bertambah ketika ente sudah dapatkan? Siapa yang bikin bertambah? Man wafaqaka lil infaqi fi wujuhil bir. Terus siapa yang memberikan taufik kepadamu sehingga kamu mau menginfakkan, mau bersedekah di dalam segi-segi yang kebaikan? Siapa? Ente punya keinginan itu, keinginan dari mana? Wa man a'anaka ala infaqi fi wujuhil bir. Terus setelah ente punya niat, itu bisa terlaksana, ente bisa mengamalkan, ente bisa bersedekah. Ini siapa yang nolong ente, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ente bisa mengamalkan di dalam kayak itu segi-segi kebaikan. Karena banyak orang yang punya niat aja tapi nggak bisa dijalanin, cuman ngomong doang tapi nggak bisa dilaksanain. Siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in batakul sabbahtuka. Atau misalnya ente mau perhitungan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya sudah membaca tasbih. Wa illa talautu kitabak. Kalau enggak ente ngomong, ya Allah, saya kan sudah baca Quran. Wa illa salaitu lak. Atau misalnya kalau sudah berkata, ya Allah, saya kan sudah sholat dulu di alam dunia. Bayagul, ente bakal dibalikin sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan ucapan apa? Man gawwaka ala dzalikal amal. Siapa yang ngasih kekuatan kepada ente sehingga ente sanggup bisa beramal soleh tersebut, bisa zikir, bisa tasbih, bisa baca Quran, bisa sholat? Itu yang ngasih kekuatan siapa? Man a'takal afiyah. Ayo, siapa yang ngasih kesehatan kepadamu? Seandainya Allah kasih sakit, gak bisa ente zikir, gak bisa ente baca Quran, waro-waro gak bisa sholat. Siapa yang ngasih kesehatan? Waman aqdaraka bimutqbih. Ayo, siapa yang mentakdirkan engkau bisa mengucapkan tasbih, kau bisa membaca Quran, kau bisa membaca bacaan di dalam sholat? Siapa? Kalau dikasih penyakit gak bisa itu berucapkan. Waman hadaka. Dan siapa yang ngasih petunjuk sehingga kamu mau mengamalkan amalan soleh tersebut? Batahsul annaka gharik fi ni'matillah. Maka niscaya kau akan mendapatkan dirimu ini tenggelam, kelelep dengan apa? Di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Min garnik ila gadamik. Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki, kata Habib Ali Habsyi, semuanya ente tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Habib Ali, wal amal kulluha illa minhu wa ilaih. Jadi hakikatnya orang tuh bisa beramal soleh, bisa berbuat baik, semuanya ini berasal dari Allah. Dan karena kebaikan dari Allah, ia bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau salaitaha illa bitaufiqin minhu jalla wa ala. Kalaupun misalnya ente bisa mencapai kebaikan tersebut, ente bisa berbuat baik, ini semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Innama, hanya saja Habib Ali pesan satu aja. Habib Ali di dalam akhir nasihat beliau berpesan, is'alullah taufiq lil a'mal. Minta, mohon
kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Was'aluhu qabulaha. Dan yang kedua setelah minta taufik, minta apa? Minta biar amal kita diterima, karena amal kita enggak seperti orang soleh terdahulu, amal kita dikit. Yang dikit ini jangan sampai rusak dengan perbuatan ujub, ria, sombong dan lain sebagainya. Minta biar diterima, kata Habib Ali. Dan yang terakhir, Habib Ali pesan setelah minta taufik, minta diterima, wala tarawnal a'mal syai'an. Jangan pernah kalian mentang-mentang, jangan pernah kalian takjub, jangan pernah kalian ini merasa sudah beramal. Jangan lihat itu amal sedikit pun. Udah ikhlasin karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqal khair ahlul khair annahum alaih wafiqna lil khair wa a'ina alaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.